Well, can we start, guys? Bisa kita mulai? Everybody's here? Semuanya sudah ada di sini? Ya, Pak. Ya, Pak. Yes, Mister. Oke, kopinya juga sudah siap? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. jangan sampai belajar sambil tidur ya. Oke. Tidak. So, you need to prepare maybe a cup of coffee or something else which can make you stay awake. Yang bisa membuat teman-teman tetap melek matanya ya. Well, so today is about present participle. Everybody knows what present participle is. Apa itu present participle? Ada yang tahu enggak? Apa itu present Kata participle? kerja yang ditambahkan imbuhan ing. Yap, that's right. Jadi kata kerja yang ditambahkan ing. Well, jadi verb ing ya, jadi verb with ing. Pada umumnya jadi verb ing itu dipakai kalau misalnya kita membuat kalimat present continuous tense. Present continuous tense. Kalau mau bilang sedang ya. For example, when you say kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang, so you can say We are studying studying right English now. right now. So we use the present participle to form a present continuous tense. Tapi dia harus menggunakan to be. Right. So that's the first function of present participle, to create a present continuous tense. Jadi untuk membuat kalimat present continuous tense untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung pada saat ini ya. Misalnya when you say teman-teman saya sedang tidur, so here you can say My friends friends are sleeping. And then we can jadi verb ing di sini bisa dikategorikan sebagai kata kerja. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai kata kerja ketika ada to be-nya di depan di sini. Tapi kalau dia tidak ada to be-nya, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai kata kerja. Jadi to be ini adalah kata kerja utamanya, sedangkan kata kerjanya ini yang ditambahkan ing adalah kata kerja pelengkap. Jadi dia bisa dikategorikan kata kerja yang lengkap ketika ada to be-nya di depan. Jadi kalau misalnya mau bilang saya sedang belajar, you can say I studying. Kenapa? Karena kalimatnya tidak lengkap, tidak ada predikatnya ya. Jadi harus ada to be-nya. Well, that's the first function of verb ing. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, verb ing bisa juga berfungsi sebagai adjektif, kata sifat ya. Jadi misalnya you can say, misalnya bayi yang sedang menangis itu, how do you say English? So for example, bayi yang sedang menangis itu adalah bayi saya. So you can say The baby crying is kalau kata sifat, dia kata sifat itu baru kata benda. The crying baby is my baby. is mine. Kak Hasnia tolong di-mute dulu, Kak. Ini gimana? Sipong. Sabar.
Well, okay, another example, guys. Hello, are you still with me? Masih, okay. So for example here, jadi sekali lagi, jadi verb ing, present participle yang adalah kata kerja yang ditambahkan ing, bisa berfungsi sebagai kata kerja ketika sebelum kata kerja itu ditambahkan to be ya, misalnya the train is arriving at the station now. Kemudian dia bisa juga berfungsi sebagai kata sifat ketika dia dia berfungsi sebagai kata sifat ketika tidak ada kata bantu to be-nya. Misalnya you can say the crying baby ditaruh sebelum kata benda, or you can say the train arriving at the station now is an hour late. Jadi yang di sini ini bukan kata kerja ya, tapi ini adalah kata sifat. Nah, jadi yang mana kata kerjanya di sini? Kata kerjanya adalah is dan subjeknya adalah the train. Jadi arriving di sini bukan sebagai kata kerja, tapi dia berfungsi sebagai kata sifat. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Oke. Benar, contoh yang lain misalnya kalau mau bilang seperti ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi murid yang tidur itu atau murid yang tidur di kursi tersebut adalah siswa saya. So how do you say in English? Jadi murid or like this, murid itu sedang tidur. How do you say in English, guys? You can say the student is sleeping. Yeah, so the student is sleeping. Tapi kalau misalnya kita mau bilang seperti ini, murid yang sedang tidur di kursi itu adalah murid saya. Jadi tidak bisa bilang the student is sleeping on the chair is my student. Tidak bisa seperti itu karena dia double Student. Dia double verb. Jadi tidak bisa seperti ini ya. Tidak bisa bilang the student is sleeping on the desk misalnya, is my student. Jadi tidak boleh, ini kalimatnya salah. Kenapa salah? Karena double verb ya, double is-nya double, berarti double kata kerjanya. Tapi kalau misalnya mau bilang the student is sleeping, ini betul karena ada subjeknya, ada verbnya. Tapi kalau misalnya the student is sleeping on the desk is my student, ini salah karena dia double verb. Jadi ini to be-nya harus dihilangkan dan verb ing-nya di sini berubah menjadi kata sifat. Ya. Tapi kalau misalnya kalimatnya the student is sleeping, berarti ini is sleeping adalah kata kerjanya ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Alright. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang lainnya seperti ini. Oke. So, for example here. The film. Ingat kemarin teorinya bahwa kalimat itu bisa dikategorikan salah ketika tidak ada subjeknya dan tidak ada kata kerjanya. Atau dia double subject dan dia double verb. Dan kalimat bisa dikatakan benar ketika dia ada subjeknya dan ada verbnya. Nah, coba lihat di sini. Ini kalimat ada subjeknya tidak? The film. Ada ya, jadi subjeknya adalah the film. Ada kata kerjanya? Ada. Ada, yang mana? Is. Is. Berarti yang kita butuhkan adalah
bukan subjek, dan bukan Kata kerja. kata kerja. Jadi dari sini kita sudah bisa menentukan tanpa memahami arti, kita sudah bisa menentukan jawaban. Yang mana jawaban yang benar di sini? Now. Now. Kenapa now? Karena is adalah kata kerja. Jadi kalau kita taruh is di sini, dia akan double verb. Kalau it subjek, kalau kita taruh it di sini, maka dia double subjek. Was juga kata kerja, jadi dia bakal double verb. Jadi jawabannya now. Jadi the film now appearing at the local theater is my favorite. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? So that's easy anyway. Well, next. Coba kita lihat yang ini. Teman-teman yang ini sudah dikerja belum? Sudah, Pak. Oke, sudah semua atau sudah sedikit? Sudah semua. Alright. Okay, now number 1, the crying baby needs to be picked up. Ini betul atau salah? Betul. Betul ya. Kenapa betul? Karena ada subjeknya. Yang mana subjeknya? The Baby. crying baby. baby. Ya. Jadi crying di sini bukan kata kerja, tapi dia adalah kata sifat. Ya, jadi bayi yang sedang menangis maksudnya. Kata kerjanya adalah needs. Jadi tidak bisa bikin kalimat misalnya the baby is crying needs to be picked up. Meskipun bahasa Indonesianya bayi yang sedang menangis itu perlu digendong misalnya ya. Jadi the crying baby, jadi harus the crying baby needs to be picked up. Jadi harus crying-nya menjadi kata sifat supaya tidak double verb ya. How about number 2? Is it true or false? False. Oke, kenapa false? Karena kenapa incorrect, guys? Halo. Karena double verb. Ya, karena double verb. Kenapa double verb? Karena ada are di sini dan ada should. Jadi ada auxiliary to be-nya, ada modal auxiliary-nya. Jadi double verb. Nah, jadi benarnya bagaimana? Jadi you have to. Jadi verb ing-nya di sini harus dirubah menjadi kata sifat. Caranya bagaimana? To be-nya dihilangkan. Jadi you have to say the clothes lying on the floor should go into the washing machine. Okay. Now how about number 3? True or false? Maybe false. Maybe false. All right. Or maybe true. Guys, again, if you are doing a test, you need to analyze it and you need to be sure, harus yakin ya, tidak boleh setengah-setengah karena tidak ada pilihan or di situ. Okay, so the waitress bringing the steaming soup to the waiting dinner. Alright, jadi ini kalimatnya sudah ya? Sudah betul atau sudah salah? Salah, karena Salah. Kenapa? Karena double subjeknya. alright. Yang mana subjeknya? the waitress. The waitress. Yap, the waitress. Terus yang mana kata kerjanya? Bringing. Yang mana kata kerjanya? Bringing. Kata kerjanya tidak ada. Jadi bringing belum bisa dikategorikan sebagai kata kerja kalau belum dikasih kata bantu to be di situ. Is. Jadi ini kalimat tidak ada kata kerjanya. Jadi kita harus memberikan dia kata kerja karena dia present continuous tense, maka kata bantu yang dipakai adalah kata bantu to be ya. Waitress di sini itu satu orang, meskipun ada s-nya di sini, tapi ini adalah satu orang waitress.
Jadi di sini to be-nya harus Is. is. Jadi have to say the waitress is bringing the steaming soup to the waiting dinner. Oke, kemarin guys saya jelaskan bahwa verb ing itu difungsikan sebagai kata benda. Jadi itu fungsi lainnya to be. Jadi ada beberapa fungsinya. Jadi pertama dia bisa berfungsi yang verb ing ya. Jadi verb ing itu bisa berfungsi sebagai kata benda ketika dia ditaruh di awal kalimat sebagai subjek atau sebagai objek setelah predikat ya. Misalnya kalau Anda bilang cooking is my hobby, berarti Anda bisa bilang cook is my hobby, harus ada ing-nya di situ karena harus dirubah menjadi kata benda ya. Caranya bagaimana kalau kata kerja mau dirubah menjadi kata benda harus ditambahkan ing. Nah, selain itu verb ing bisa juga dipakai dalam bentuk present continuous tense. Dia berfungsi sebagai kata kerja jika sudah ditambahkan to be. Oke. Yang ketiga, verb ing bisa juga berfungsi sebagai kata sifat. Dia berfungsi sebagai kata sifat ketika tidak ada to be-nya, ya. Jadi tidak bisa bilang the waitress is bringing the is steaming soup to the is waiting. No ya. Jadi ini adalah kata sifat, ini juga adalah kata sifat. Jadi steaming soup and waiting dinner ini adalah semuanya kata sifat. Okay. Well, so we have to put is here sebagai kata kerjanya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kata kerjanya berarti kalimatnya salah ya. Jadi kita harus memberinya dia kata kerja. How about number 4 guys? Correct. Most of the striking workers are walking the picket line. Jadi ini kalimatnya Correct. correct. Alright. Kenapa correct? Karena Ada subjek dan ada Ada? kata kerja. ada subjeknya. Yang mana subjeknya? Subject. The striking The workers. striking workers. Alright. The striking workers. Dan kata kerjanya adalah Are working. Alright. Good. Oke, well, kemarin guys saya jelaskan bahwa setelah preposisi itu tidak bisa dikategorikan sebagai subjek, tapi ada pengecualian ya, ada pengecualian bahwa bisa setelah preposisi dikategorikan sebagai subjek ketika sebelum preposisi itu adalah jumlah. Misalnya mau bilang most itu artinya kebanyakan ya, misalnya some, misalnya a lot of people. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai subjek ketika sebelum preposisi itu adalah jumlah. Bisa misalnya banyak, a lot of, kebanyakan, most, sebagian, some of the students. Jadi kan kemarin saya bahasakan bahwa setelah preposisi itu bukan subjek ya, tapi ada pengecualian. Pengecualian kalau dia sebelumnya adalah nomor atau jumlah. Bisa misalnya sedikit, a few of the students. Jadi the students itu adalah subjek. Mister, Yap. I wanna ask, how about with many people? Jadi many of the people. Jadi kalau bisa many people atau many of the people. Kalau misalnya ada of-nya, tapi sebelum of itu adalah jumlah. Jadi yang dia tetap bisa dikategorikan sebagai subjek ya. Jadi misalnya jumlah misalnya two of the students. Jadi two of the students itu adalah subjek ya. Jangan sampai teman-teman kemarin kan bilang setelah preposisi tidak bisa subjek ya. Jadi ada pengecualian. Pengecualiannya sebelum preposisi itu adalah jumlah atau nomor, numbers, dia bisa dikategorikan sebagai subjek. Well, number 5. How about this one? Is it true? True. True ya. Jadi for her birthday, the child is getting a talking doll. Next, number 6. True or false? False. False ya. Kenapa? Missing verb. Missing verb. Jadi yang mana subjeknya? The setting sun. The setting sun ya. Jadi setting ini adalah kata sifat, bukan dia sebagai kata kerja. Yang menjadi kata kerja di sini adalah creating, tapi harus ditambahkan to be ya. Jadi to be-nya adalah
Is. Alright. Jadi the setting sun is creating a rainbow of colors in the sky. Alright, that's right. So this is the to be anyway. Okay. Now how about number 7? True or false? False. False. Kenapa? Double verb. Double verb ya. Jadi harus dihilangkan satu verbnya ya. Di ini jadi yang dihilangkan adalah ini. Jadi the ship sailing to Mexico is leaving tonight. Okay, that's right. Number 8. Correct. The letters needing immediate answers on the dash. Jadi ini sudah betul. Subjeknya adalah the letters. Needing ini adalah kata sifat, kemudian kata kerjanya adalah are. Okay, that's right. Kemudian number 9, the boring class just ending a few minutes ago. Is it correct or incorrect? Incorrect. Correct. Ya. Incorrect. Kenapa? Karena no, Tidak ada kata kerjanya ya. Subjeknya adalah the boring class. Jadi we need to put to be here. Apa to be-nya? Is. Jadi it's just ending a few minutes ago. Okay. And the last one, true or false? Correct or incorrect? So the fast moving clouds are bringing freezing rain to the area. So the subject is the fast moving clouds. Moving adalah kata sifat, are bringing adalah kata kerjanya ya, dan freezing ini juga adalah kata sifat. Okay, guys, understood? Yes, understood. Okay, well, now next. So before we do the exercise, sebelum kita kerja latihan, ini yang kedua materi kita hari ini. So be careful of past participle. Jadi selain tadi verb ing yang dikategorikan sebagai present participle, ada juga namanya past participle. Apa itu past participle? Masa lampau. Jadi present participle we call that verb ing. Kalau past participle dia adalah Lampau. kata kerja bentuk ketiga. Kalau lampau itu yang past tense. Kalau past participle bisa disebut juga sebagai verb 3. Verb 3. Ya, kata kerja bentuk ketiga. Oke. Nah, sekali sama juga tadi yang present participle, yang verb ing, dia bisa berfungsi sebagai kata sifat dan bisa juga berfungsi sebagai kata kerja. Sama juga dengan ini verb 3. Jadi past participle bisa difungsikan sebagai kata kerja ketika ada kata bantu sebelumnya. Jadi kata bantunya itu misalnya have dengan has. Ini nama tensesnya apa? Jadi dia difungsikan sebagai verb ketika dia dipakai dalam bentuk present perfect tense. Kalau mau bilang present perfect tense ya, kalau mau bilang sudah. Tuh, misalnya you want to say jadi sudah present perfect tense. Jadi harus pakai have atau has. Have kalau Ayu Dewi, has kalau he, she, it, ya. Jadi have sekali lagi kita pakai have sebagai kata bantu kalau subjeknya Ayu Dewi, has kalau he, she, it, baru kata kerja bentuk ketiga. Jadi we use this formula subject plus have, has, and plus verb 3. Okay, we call that present perfect tense. Misalnya saya bilang, saya sudah mengirim surat itu. Jadi saya sudah mengirim surat itu. So you can say I, hello, have, baru kata kerja bentuk ketiga. Jadi send. Jadi I have sent the letter, right? Saya sudah bertemu mereka, atau dia sudah bertemu saya. Dia sudah bertemu saya. Jadi dia perempuan. Jadi
She, has baru She has, has baru met met me. With Ya, she has met me. Right? Itu kalau misalnya kata kerjanya regular. Kadang juga ada kata kerja yang itu kata Irregular. kerja irregular ya. Ada juga yang kata kerja regular. Misalnya saya sudah membersihkan jendela itu. Jadi you can say I have cleaned the window, ya. Atau saya sudah bermain video game, atau dia sudah bermain video game. Jadi he has played a video game. Jadi kata kerja bentuk ketiganya di sini disebut sebagai past participle. Dan dia bisa dikategorikan sebagai kata kerja ketika sebelumnya adalah ada kata bantu have dengan has. Kalau tidak ada have dengan has sebelumnya, maka dia dikategorikan sebagai kata sifat, ya. Jadi dia sebagai kata sifat. Nah, selain kata bantu have dengan has dalam bentuk present perfect tense, bisa juga kita menggunakan to be. Baru kata kerja bentuk ketiga. Kapan itu? Ketika dia dalam bentuk kalimat pasif, ya. Pasif itu apa? Kalau mau bilang di atau ter. Misalnya saya diajar. Jadi saya diajar oleh Mr. Sam. Jadi saya diajar to fall oleh Mr. Sam. Itu kan kalimat pasif. Jadi subjek dulu baru to be. Jadi what do you say in English, guys? Saya diajar to fall oleh Mr. Sam. Jadi I was. Ya, kalau dia lampau kita menggunakan was. Jadi I was talk. Jadi talk. Teach talk. Bentuk ketiga, ya. Jadi teach talk. Jadi I was talk by Mr. Sam. Nah, kalau misalnya dia bentuk sekarang, jadi pakai am is are. Jadi I am talk by Mr. Sam every afternoon. Kalau misalnya dia lampau, pakai was atau were. Jadi I was taught by Mr. Sam. Nah, ini kata kerja bentuk ketiga bisa dikategorikan sebagai kata kerja ketika ada kata bantu to be sebelumnya yang bermakna pasif di, atau dia ada kata bantu have dengan has sebelumnya yang berarti telah atau sudah dalam bentuk present perfect tense. Oke? Jadi nanti dia kalau misalnya kita tidak paham ini susah menganalisa dan susah ditentukan jawaban. Jadi we need to understand about this. Nah, kemudian the next is kata kerja bentuk ketiga bisa juga dikategorikan sebagai kata sifat. Sekali lagi, kapan itu? Ketika tidak ada kata bantu sebelumnya. Oke, misalnya the letter left in the mailbox was for me. Jadi tidak bisa mengatakan the letter was left. Kenapa? Karena dia double verb. Jadi the letter harus hilang ini, berubah menjadi kata sifat. Jadi the letter left in the mailbox was for me, right? Kemudian the classes taught by Professor Smith were very interesting. Jadi ini kalimatnya bisa betul, misalnya misalnya the classes were taught by Professor Smith. Kalau misalnya ini tidak ada, ini betul. Tapi kapan ada ini, maka ini salah karena dia double verb. Jadi ini harus hilang, maka taught-nya berubah menjadi kata sifat. Jadi the classes taught by Professor Smith were very interesting. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Okay, well, how about this, guys? Yang lain monitor kah semua? Kenapa tidak ada bunyi-bunyinya? monitor. Ada. Ada monitor. Hadir, Pak. Oke, monitor semua ya. Hadir. Because I cannot see your face all, guys. Saya tidak bisa melihat semuanya mukanya ya.
Oke, well. Saya juga minta maaf, mungkin saya tidak bisa coaching secara personal karena teman-teman ada lebih 30 orang, jadi tidak bisa ada metode persuasif in this case. Alright. Jadi minta keseriusannya teman-teman untuk memperhatikan. Well, nah coba take a look at this one. Jadi sekali lagi ini kalimatnya harus ada subjeknya, harus ada verbnya. Okay, well, jadi the bread bla 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 baked this morning smell delicious. Jadi yang mana subjeknya? Was Was. The bread, ya. Okay, well, bake here ini tidak bisa dikategorikan sebagai kata kerja. Kenapa? Karena Ada to be. ya kurang tubinya. alright. Jadi the subject is the bread. Kemudian kata kerjanya Smell. Ada kata kerja enggak di sini? Okay, was smell, isn't it? Ya. Smell. Smell is the verb. Okay, well. So the verb is smell. Berarti di sini what do we need? Berarti kita tidak perlu lagi kata kerja ya. Oke. Berarti has salah atau belum? Salah atau belum? Salah atau salah? Salah atau benar? Salah ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan has di sini, maka dia akan double verb. Berarti tidak boleh ya. Nah, was juga salah. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan was, dia akan double verb juga. Ada was, ada smell. Nah, jadi kemungkinannya yang betul adalah it. Ini juga salah karena subjek, berarti dia double subjek. Jadi yang betul adalah Just. Kenapa just? Ya, Bukan kata karena bukan subjek dan bukan kata kerja ya. Jadi we can say the bread just baked this morning smelled delicious. Jadi kata kerjanya adalah smelled. Jadi just ini artinya baru saja. Jadi kalau misalnya tidak tahu artinya just, lihat saja di sini. Oh, ini kan ada subjeknya, ada juga kata kerjanya. Kata kerjanya di sini ciri-cirinya ada ed-nya. Oke, ini adalah subjek karena ada the-nya seperti yang kita bahas kemarin. Berarti has salah, was juga salah, it juga salah. Jadi yang benar adalah just. Tidak perlu teman-teman tahu apa itu artinya just. Tapi kalau mau tahu bisa. Kalau sudah tahu juga lebih bagus. Tapi kalau tidak tahu jangan bingung gitu ya. Oh, berarti yang jawabannya adalah just karena ini has, was, it, subjek dan verb. Oke? Well, now coba take a look at this one. Number one, the food is served in this restaurant is delicious. True or false? Hello? Incorrect. Incorrect. Kenapa incorrect? Karena dia Double verb. double verb. Jadi ini harus hilang ya. Jadi you have to say the food served in this restaurant is delicious. Okay, and then number two, true or false? Correct or incorrect? Incorrect. Correct. It is correct. Jadi which one is the subject? Yang mana subjeknya? The plane. Terus yang mana verbnya? Dessert. Landed atau deserted? Dessert. Ya? Dessert. Jadi kata kerjanya adalah landed.
Kenapa bukan deserted? Karena ada the di sini. Setelah the itu adalah ini tanda-tanda dia kata benda. Setelah the itu pasti kata benda. Jadi the run away. Jadi the deserted run away. Jadi ini adalah kata sifat ya. Karena Anda bisa bilang the is, nggak boleh. Jadi harus ini adalah kata sifat. Jadi ini adalah kata kerjanya. Kata ini kerja. Ya, ini adalah kata kerja bentuk lampau karena ada ed-nya ya. Oke. Ini memang sedikit membingungkan karena sama-sama pakai ed tapi satu sebagai kata kerja, satu sebagai kata sifat. Nah, apa cirinya kalau dia sebagai kata sifat? Yang pertama, tidak ada Diawali dengan the. Oh, well. Oh, sorry guys. Ini kalimatnya salah. Yang mana? When Dia salah. Jadi ini dari segi makna, we can say the plane landed. the plane land on the desert runway. Yap. The Kalau plane. dia kalimat pasif, kalau kalimat pasif, ini kan kalimat pasif, artinya di atau ter. Jadi pesawat itu didaratkan, jadi harus menggunakan to be, ya. Jadi harus was landed. Jadi you can say the plane landed. Ini bisa kalimatnya betul, tapi maknanya yang salah. Kalau misalnya you say the plane landed, berarti pesawat itu mendarat. Kan pesawat tidak bisa mendarat sendiri. Dia harus didaratkan oleh pilotnya. Jadi you have to say the plane Was landed on the deserted runway. runway. Ya. Jadi harus was landed. Jadi harus ada kalau misalnya you say landed ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada kata bantu to be-nya. Berarti dia berarti kalimat aktif. Nah, maka dia maknanya akan salah. Jadi dia harus the plane was landed on the deserted runway. Well, how about number 3? True or false? Halo? No. Yap, number 3. Betul atau salah? Number 3, nomor 3. I am confused. Salah. Ya? Correct. Sudah mulai bingung semua? Bingung, Mister. Oke, berarti otaknya masih berfungsi ya. Berarti kalian masih memperhatikan. Kalau tidak bingung-bingung nih, itu berarti Udah hang. sudah hang ya. That's great. That's good anyway. That's a test guys. Seperti itulah tes. Tidak ada tes yang sulit ya. Sorry, tidak ada tes yang mudah. Semuanya sulit. Termasuk tes dari yang puasa. Sekarang sulit sekali. Oke, tapi pasti ada jalan keluarnya ya. Ada masalah, ada solusinya. Sama juga seperti ini. Ada kebingungan, ada pencerahan. Oke, now let's move on, guys. So the unexpected guest arrived just at dinner time. Ini betul atau salah? Benar. Maybe yes, maybe no. Correct. Betul. Incorrect. Correct. Correct. Incorrect. Betul. Oke, Correct. Jadi the unexpected guest Correct. ini incorrect. Kenapa incorrect? Tidak ada to be di repeat sebelum. Oke. Ini tidak boleh menggunakan to be
Karena kalau kita menggunakan to be, maka dia maknanya akan pasif, ditibai. Berarti dia harus menggunakan present perfect. Kalau present perfect tadi kalau mau bilang sudah, telah, Have. ya, jadi harus pakai have. Jadi you have to say the unexpected guest have arrived just at dinner time. Atau bisa ditaruh just-nya di sini. Have just arrived at dinner time. Atau bisa just-nya di situ. Can be. Alright. Nah, kalau misalnya ini bisa betul, kalau misalnya kita tidak menggunakan arrived, tidak menggunakan have, misalnya kita menggunakan kata keterangan waktu di sini. Misalnya the unexpected guest arrived just at dinner time this noon. Ini betul karena ada this noon-nya sebagai kata keterangan waktu, berarti dia adalah kalimat lampau, past tense. Kalau dia past tense harus ada kata keterangan waktunya yang jelas. Kalau dia present perfect tense tidak ada kata keterangan waktunya. Karena ini tidak ada kata keterangan waktunya, ini bukan a dinner time, bukan kata keterangan waktu. Jadi dia bisa menggunakan past tense kalau ada kata keterangan waktunya, tapi kalau tidak ada, dia harus dalam bentuk present perfect tense. So you can say have arrived just at dinner time, ya. Jadi artinya baru saja. Have just itu kalau ada have baru just di sini artinya baru saja. Jadi the unexpected guest have arrived just at dinner time, ya. Okay, how about number 4? Incorrect. Yep. So the courses are listed in the catalog are required courses. Alright. So kenapa? Karena dia double Verb. verb. Ada are di sini, ada juga are di sini. Jadi yang mana dikasih hilang di sini? Di belakang. Di belakang. Di belakang, ya. Jadi di belakang yang dihilang atau yang di depan? Belakang, Ustaz. Are you sure? Di depan. Iya, yang di depan, ya. Karena ini adalah kata sifat. Jadi the courses listed in the catalog are required courses. Out. Kalau misalnya ini dihilangkan, the courses are listed in the no, tidak cocok, ya. Jadi it will be this one. Ya, jadi the courses listed in the catalog are required courses. Okay, well, next, number 5. True or false? False. Ini bisa true kalau misalnya di sini ada kata keterangan yang misalnya the teacher found the lost exam yesterday. Ini bisa betul kalau dia seperti ini. Kalau ada kata keterangannya di sini berarti dia bentuk past tense lampu, ya. Jadi bedanya past tense dengan present perfect itu, kalau present perfect tidak ada kata keterangan waktu. Kalau tidak ada kata keterangan waktu maka ini kalimatnya salah. Jadi di sini harus menggunakan kata bantu yaitu has. Jadi the teacher has found the lost exam. Jadi yang artinya telah. Jadi guru itu telah menemukan. Oke, apa number 6? Jadi tapi tidak bisa juga seperti ini, guys. You can say, misalnya, you can say the teacher has found the lost exam yesterday. Ini salah kalimatnya. Kenapa? Karena kalau ada yesterday di sini dia harus dalam bentuk lampau, maka di sini harus found sebagai kata kerja bentuk kedua. Tapi kalau misalnya dia tidak ada yesterday-nya di sini, maka di sini harus pakai kata bantu has. Dan ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Oke? Ada sudah pada bingung semua ini. Oke, well. Next. Nanti kalau sudah bingung, sudah tidak bisa menganalisa, baru pakai intuisi, ya. Oh, kayaknya seperti ini deh. Tapi kalau sebisanya dianalisa dulu. Oke, well. Number 6, the small apartment very crowded and disappointed. True or false?
False. Yep. False. Ya, Incorrect. incorrect ya. Jadi dia harus kenapa incorrect? Karena Missing. missing Oh, verb. iya. Jadi crowded and disappointed ini meskipun dia ada ed-nya tapi dia tidak berfungsi sebagai kata kerja tapi dia berfungsi sebagai kata sifat. Nah, kalau dia kata sifat maka kita harus menambahkan to be di sini. Jadi the small apartment bisa is atau bisa juga was kalau dia lampau misalnya ya. Kalau dia lampau jadi the small apartment is very crowded and disappointed. Like this. Now, number 7, the photograph developed yesterday showed Sam and his friends. True or false? True. True. False. Double. What? Yep. The photographs developed yesterday showed Sam and his friends. Ini True. I think develop itu confuser. So this is Maybe incorrect. yeah. Incorrect. Develop. So this is Correct. yang mana subjeknya? Correct. The photo. Photos developed. The photograph. Jadi the photograph subjeknya ya. The photographs sampai di sini. Oke. Jadi the photograph developed yesterday showed Sam and his friends. Jadi ini kalimatnya betul. Ini adalah kata sifat karena ada yesterday di sini, maka ini adalah kata kerja bentuk kedua. Dia adalah bentuk past tense. Lampau ya. Karena ada yesterday di sini sebagai kata keterangan. Maka ini adalah kata kerja bentuk kedua. Anda bisa kita menggunakan have di sini karena ini adalah kalimat aktif. Jadi the photographs developed yesterday showed Sam and his friends. So this sentence is true. Jadi ini adalah kata sifat, ini kata keterangannya, dan ini adalah kata kerjanya. Karena dia dalam bentuk lampau, maka harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini kata kerja bentuk kedua, bukan kata kerja bentuk ketiga ya. Oke. Nah kalau dia kata kerja bentuk ketiga, harus hilang i-nya, baru dirubah menjadi have. Jadi the photograph developed have showed, tapi kurang tepat. Now, number 8. True or false? True. Correct. The locked drawer contained the unworn jewels. True or false, guys? Ini? Are you sure true? Ini adalah kalimat. Kalau ini kata kerja bentuk ketiga, maka salah. Dia harus dalam bentuk present perfect. You have to say Has. has. Jadi the locked drawer has contained the unknown jewels. Kecuali kalau ada kata keterangannya di sini, ada kata keterangan di belakang di sini, misalnya last year, maka tidak menggunakan has di sini. Jadi the locked drawer contained the unknown jewels last year. Karena tidak ada kata keterangan, maka dia harus dalam bentuk present perfect. Ya, jadi dia harus the locked drawer has, jadi subjeknya adalah the locked drawer. Jadi lock ini kata sifat, kata bendanya drawer. Now how about number 9? Correct. Yep, are you sure? Oh no, correct. Ini incorrect, salah ya. Kenapa? Karena double Double. berarti dia harus Dihapus. Yes. Is
hilang. Jadi the tree blown over in the storm was cut into logs. Jadi ini adalah kalimat pasif. Ini kata kerja bentuk ketiga. Ini kata to be ya, pasif. Jadi dipotong, was cut into logs. Now, how about the last one? The students registered in this course are listed on that sheet of paper. True or false? This is true or false? True. True ya. Kenapa? Karena ada subjeknya the students dan ada verbnya are. Berarti ini register adalah kata sifat. Jadi the students registered in this course ini adalah subjek secara keseluruhan dan subjek utamanya the students. Jadi to be-nya are. Okay? Well, now it's time to make your hands dirty. Karena waktunya kerja ya. Or do you want to ask so far, guys? Before we do the exercise, sebelum kita kerja latihannya, ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi the conclusion, kesimpulannya. Ya, so present participle, oke, present participle adalah verb ing dipakai dalam bentuk present continuous tense. Dia bisa dikategorikan sebagai kata kerja kalau ada to be-nya di sini ya sebelumnya. Jadi to be-nya am is are dan bisa dikategorikan sebagai kata sifat kalau tidak ada to be-nya. Oke, that's the first one. Yang kedua, past participle. Past participle juga bisa dikategorikan sebagai kata kerja ketika dia didahului dengan kata bantu have atau has dalam bentuk present perfect tense ya, yang berarti telah. Nah, ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Dan bisa juga digunakan didahului oleh to be yang berarti kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu adalah di atau term. Jadi kalau misalnya tidak ada kata kerja, tidak ada kata bantu sebelumnya, tidak ada have, tidak ada to be, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai kata kerja. Dia adalah kata sifat ya. Jadi kalau misalnya mau difungsikan sebagai kata kerja harus menggunakan have atau to be sebelumnya. Have kalau have has kalau dia adalah present perfect tense yang berarti telah atau sudah, dan to be ketika dia kalimat pasif yaitu di atau ter. Misalnya diajar, ditulis. Kalau menulis atau mengajar itu adalah kalimat aktif. Ya. Oke? Kenapa? Any question, guys? Saya mau lihat dulu semuanya ini. Yang lain pada kemana ini? Ada, Mister. Ada ya? Cuacanya nggak bersahabat. Jadi kalau kameranya dihidupkan, suaranya nggak kedengaran. Oh gitu. Tapi suaranya jelas ya? Jelas, Mister. Nah, sekarang kita pindah ke exercise. Oke. Coba let's try to do this one. Karena kita punya tidak banyak waktu, so we just move to this one ya. Oke, coba kita kerja yang ini. Ini sudah dikerja belum? Are you done with this, guys? Ini sudah dikerja? Udah. Oke, kalau misalnya sudah dikerja, coba dicek dulu pekerjaannya. Kalau yang belum kerja sekarang. Saya kasih waktu 5 menit ya. I give you time 5 minutes. Coba di-recheck hasil pekerjaannya yang sudah dikerjakan. Jadi perhatikan tadi antara present participle dengan past participle ya. Jadi ini antara present
participle dengan past participle. Diperiksa pekerjaannya kalau sudah dikerja, kalau yang belum dikerja tolong dikerja. Sebentar kita mau lihat berapa benarnya dari 10 nomor itu harus ini ada berapa nomor? Ada 20 nomor ya sampai yang di bawah. Sampai yang di bawah ini dia mencakup dengan materi yang kemarin. Di 20 nomor kita sebentar ada waktu 30 menit untuk membahasnya. Jadi yang ABCD ya coba dikerja. Diperiksa kembali pekerjaannya baru kita bahas. Yang ini saja yang ABCD-nya. Oke, 20 nomor ya. Sama yang di bawahnya tadi. I give you time 5 minutes. 5 menit ya. 10 minutes. Oke, diperiksa kembali. And after that we will discuss it. I will leave for 5 minutes. Saya tinggalkan 5 menit ya. I'll be back soon.
Ya, are you ready guys? Sudah semua? Halo? Sudah ya? Sudah. Okay, let's check them out. Yang lain? Suaranya? Where are you? Sudah? Sudah, Mister. Okay, that's right. Coba. Number 1. Okay. Okay, let me just mention your name. Saya sebut namanya ya. Coba, Ibu Wahidah Hasbi. What is your answer for number 1? Ibu Wahidah, apa jawabannya? B. 1B. B. Number 1B. Bravo. Yes. Coba pakai istilah alpha, Bravo, Charlie, Delta, karena kalau B itu Bravo. agak sedikit mirip dengan D, B and D. Jadi Bravo ya. Are you sure? Yang lain? Ada jawaban lain selain Bravo? Delta. Delta. Ya, jadi jawaban benar adalah Delta. Delta. Kenapa Delta? Karena Sifat. ini adalah ada kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Appear. 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 Appear kata kerjanya ya. Berarti yang kita butuhkan adalah Subjek. subjek. Nah, sedangkan subjeknya di sini tidak lengkap. The first apa gitu. Jadi setelah the itu harus kata benda ya. Jadi kalau misalnya alpha atau alpha tadi, kalau misalnya alpha ini tidak boleh karena dia akan double verb. Berapa juga akan double verb karena ada have-nya. Sedangkan seandainya tidak ada flowers di sini bisa, tapi ada have di sini berarti dia double verb. Kemudian Charlie, the first plants flower, plants kata kerja, berarti dia akan double verb juga. Jadi yang betul adalah delta. The first flowering plants appear during the last period of the dinosaurus reign. Nah, kemudian coba di checklist kalau misalnya jawabannya benar, nanti dihitung berapa benarnya ya. Oke, how about Ibu Yuliana? Ibu Yuliana Delila, are you with us? Ya, nomor 2. Ibu Dian Puji Lestari? C. Ya? Charlie. Charlie. The earliest medicines were obtained from plants of various sources. Okay, well, the answer is Charlie, ya. So the answer is Charlie. Ini tadi jawabannya delta. Kenapa Charlie? Karena Kalimat pasif. ya, kalimat pasif ya. The earliest medicines ini adalah subjeknya, berarti dia butuh kata kerja. Kalau misalnya alpha tidak boleh karena tidak ada kata kerjanya, tidak ada to be-nya. Bravo tidak boleh juga karena dia akan double subjek. Begitu juga dengan delta, double subjek juga. Jadi meskipun tanpa diketahui semua artinya, kita bisa menjawabnya ya. Number 3, how about Ibu Lili? Ibu Lili, are you with us? Yes, I am here. What is your answer number 3? Apa jawabannya? Alpha. Scratch. Are you sure? Yang lain? Ada jawaban lain selain alpha? Bravo. Bravo. Delta. Bravo, delta. Charlie. Oke, well. Oke, jawaban yang benar adalah
Bravo. Bravo. Kenapa bravo? Karena subjeknya adalah Simple sales. simple sales, ya. Ini adalah kata benda jamak. Jadi to be-nya, kata kerjanya adalah were made. Kalimat pasif ya, were made from canvas stretch over a frame. Jadi stretch ini adalah kata sifat. Jadi tidak bisa a scratch over a frame. Kenapa? Karena ini kata benda, ini juga kata benda. Kata benda tidak boleh. Harus kalau sebelum kata benda itu harus kata sifat. Misalnya ibu yang cantik, jadi a beautiful woman. Jadi tidak bisa kata benda semuanya. Misalnya a beauty of woman. No. How about number 4? Number 4, Ibu Nur Mufida. My answer is bravo. Bravo. All right. So, why bravo? Because this number need verb maybe. Okay, that's right. Jadi the answer is bravo ya. Kenapa? Karena subjeknya adalah Pluto's moon. Jadi Pluto's moon, Pluto ya. Berarti di sini butuh a verb karena tidak ada kata kerja di sini ya. Jadi in slightly elevated ini adalah kata keterangan. Jadi butuh kata kerja. Kalau misalnya moving tidak boleh karena tidak ada kata kerjanya, tidak ada to be-nya. C juga tidak boleh karena dia bakal double subjek, ada it-nya. Kemudian D, in its movement, bukan kata kerja, ini ada kata keterangan. Jadi yang paling cocok adalah bravo. Bravo. Okay, that's great. Now, number 5. Number 5, Ibu Erni Agit. Are you with us? Delta, maybe. Ya, Ibu Erni, number 5, the answer is Delta. Yang lain? Just the same. Just the same ya. Okay. Coba kita take a look. Yang mana subjeknya? Subjeknya adalah teknik. Alright. Kemudian kata kerjanya? Improve. Yang mana kata kerja? Kontrol. Ya. Improve. Improve. Techniques Maybe. of breath control. Ini kata kerjanya form. Ya. Why? Kan ini Why, Mister? Jamak ya. Berarti di sini harus verb 1. Oke. Dan bisa improve kenapa? Karena ada to di sini. To adalah preposisi. Setelah preposisi bukan jadi bukan kata kerja. Ini namanya to infinitive. Jadi bukan kata kerja dasar. Jadi ini kalimat ada subjeknya, ada verbnya. Jadi yang dibutuhkan adalah kata bukan subjek, bukan verb. Jadi kalau alpha ini salah karena ada subjeknya, ada verbnya. Nomor B juga ini adalah kata kerja, train itu kata kerja. Kemudian trains juga kata kerja. Jadi yang paling cocok adalah training. Kalau ini B dengan C dia akan menjadi double verb. Kalau A dia akan double subjek. Jadi yang paling cocok adalah training. Jadi any training program. Jadi ini berfungsi sebagai kata sifat ya. Oke? Bingung? Guys, are you Bingung. bingung? Alright. Number 6. DC, Mister. Ya? DC. Alright. Begitulah tes ya, bikin pusing. Now, Ibu Triwidayanti. I'm sure. Number 6. Triwidayanti. Jawabannya apa? Yang B, Pak. Ya? Beta. Delta. Surrender. Alpha. Ya? Charlie. Alpha. Charlie. Oke, well. Ada bilang alpha, ada delta, ada Charlie, ada Bravo. Yang mana yang paling betul?
Coba kita analisa ya. Ingat jangan pakai perasaan ya, dia analisa guys. Jadi subjeknya adalah Robert Ili. Ini adalah subjeknya. Yang mana kata kerjanya? Kata kerjanya tidak ada. The di sini. The setelah the itu pasti kata benda ya. Jadi setelah the itu adalah kata benda. The itu ciri-ciri bahwa dia yang menjadinya adalah kata benda. Berarti kita butuh kata kerja. Oke. Kalau misalnya alfa ini adalah kata kerja, delta juga kata kerja. Tapi ini ada tahun. Subjek. Tahun di tahun 1865 berarti dia adalah lampau. Kalau lampau kata kerja yang dipakai kata kerja bentuk kedua atau kata kerja bentuk pertama? Bentuk kedua ya, jadi ini yang dipakai. Surrender. Oke? Clear? Clear. Alright. Jadi tidak bisa surrender karena ini kata kerja bentuk pertama, sedangkan ini kata keterangannya bentuk lampau. Jadi dia harus per dua ya. Oke, ini pengecoh kayaknya karena tadi tidak dibahas bentuk kedua. Number 7, nomor 7, Ibu Yohana Rita, are you with us? Hadir, Mister. Oke, well, that's great. Number 7, Ibu, what is your answer? Charlie. Charlie. Oke, well, yang lain? Ada jawaban lain? Alpha. Alpha, Charlie, terus? Yang lain lagi? Alpha. Oke, well. Nah, jadi tadi Ibu jawabannya C. Ini C kurang tepat. Kenapa? Karena ada Subjek. Foundation. Berarti ini adalah subjek. Berarti dia bakal double subjek ya. Jadi di sini, wait guys. Ini subjeknya ya. Jadi subjeknya adalah the pituitary gland. Ini adalah subjek. Ini ada kata kerjanya? Nothing. How about this? Releases hormone. Ini kata kerjanya ya, releases. Oke. Berarti yang misalnya kalau B ini salah, kenapa? Karena dia bakal double subjek dan double verb. Ada is di sini, berarti ini juga kata kerja, berarti double verb. Kalau C, dia double subjek. Kalau D, Double verb. double verb karena dia bentuk pertama. Jadi yang betul adalah alpha. Jadi found di sini dia berfungsi sebagai kata sifat ya, kata kerja bentuk ketiga ya. Pas partisipan berarti dia kata kerja dia berfungsi sebagai kata sifat. Jadi found below the brain releases hormones to control other glands. Okay, that's the answer. How about number 8? Ibu Greta. Ibu Greta, are you with us? Here, Mister. Okay, Ibu Greta, number 8, what is your answer? Nomor 8. Apa jawabannya, Ibu? Delta. Well, yang lain? Bravo. Terus yang lain lagi? Alpha. Terus yang lain lagi? Charlie. Lengkap sudah jawabannya ya. Okay, well, let's analyze ya. Kita coba menganalisa. At around the years of age. Jadi subjeknya yang mana? Ini at preposisi, jadi ini bukan subjek ya, dia kata keterangan. Jadi subjeknya adalah many Children. Oke, well, yang mana kata kerjanya? Produce. Kata kerjanya adalah produce. Berarti di sini
tidak boleh kita lagi menggunakan kata kerja. Berarti A salah, C salah, D salah. Karena ini semuanya adalah kata kerja. Jadi yang betul adalah Bravo. bravo. Bisa dipahami? Yes, good. Okay, alright. Now, number 9. Number 9. Okay, Ibu Amik Rahayu. Are you with us? Okay, Ibu Amik, number 9, number 9, apa jawabannya? Alpha. Okay, are you sure? Yang lain? Bravo. Delta. Bravo, Delta, Bravo. Charlie. Charlie. That's right. Ya, lengkap semua jawabannya. Ada Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Right. Coba kita analisa. Multinational companies ini adalah Subjek. subjek. Ada kata kerjanya di sini? Increasingly important to employ international asset collaboration. Tidak ada kata kerja. Berarti yang kita butuhkan adalah kata kerja. Apa itu kata kerja? Are finding. Bukan ya, karena tidak ada to be-nya. Delta kata kerja tapi ada subjeknya, berarti dia double subjek. Salah. Charlie juga double subjek, berarti yang benar adalah bravo. Ada are finding. Ada kalau alpha tidak boleh karena tidak ada to be-nya, tidak ada kata kerjanya. Dia tidak berfungsi sebagai kata kerja kalau tidak ada to be-nya. Nah, the last one. Terakhir. The cornea is located under bla bla bla. Sekarang Ibu Honariati. Honariati, are you with us? Yes, Mr. Okay, well, Ibu Honariati, number 10, what is your answer? Delta. Delta. Okay, well, yang lain? Charlie. Charlie. Bravo. Terus yang lain lagi Bravo, yang lain lagi? Alpha. Alpha. Oke, well, lengkap sudah jawabannya ya. Entah yang mana yang benar. Coba kita perhatikan, kita analisa. Jadi intinya gadis menganalisa, jangan pakai perasaan ya. Perasaan selalu dipengaruhi oleh setan. Ya. Apalagi perasaan wanita. Aduh. Gampang terpengaruh. Jadi coba kita lihat. Subjeknya adalah the cornea. Ciri-ciri subjek itu ada the-nya. Terus ada kata kerjanya, ada is located. Ini kata kerjanya. Jadi kita tidak membutuhkan subjek, kita tidak menggunakan kata kerja. Berarti alpha salah. Oke. Kemudian Charlie juga salah karena ini adalah subjek, berarti dia akan double subjek. Jadi kemungkinan yang benar adalah Bravo atau Delta. Bravo. Nah, kalau Delta ini juga kata kerja, berarti dia bakal double verb. Jadi yang benar adalah Bravo. Siapa jawab Bravo? Oke, good. Excellent. Ya. Oke, ada yang benar semua 10? No one. Ada? Tidak ada. 9? No. 9? 9 apa, Pak? Yang benar semua dari 10 nomor ini. Ada 9 yang 9 benar. 9 benarnya. Saya. That's great. Biasa. Terus ada yang lain 9? 8? Benar 3 saja, Mister. Evan. 8 ada? Saja. Ada, Mister. 7? 6. Jadi 50% itu ke atas benar, baru bisa bagus. Kalau sudah 50% ke atas benarnya itu sudah bisa dikategorikan dia sudah memahami ya, sudah mengaplikasikan materi. Nah, kemudian kalau masih di bawah 50% benarnya berarti masih kurang menganalisa, masih menggunakan intuisi ya. Intuisi bahasa Jadi Menggunakan perasaan. ya, jangan terlalu terpengaruh dengan perasaan ya. Jadi pakai analisa. You need to analyze it.
Oke, karena mungkin waktunya tidak cukup untuk kita melanjutkannya, jadi ini sisanya. Yang ini guys dikerja di rumah, homework. Nanti saya kirim kunci jawabannya ya, baru kalian periksa jawaban kalian. Kalau misalnya sudah dikerja lagi, dianalisa, ya dianalisa yang mana subjeknya, yang mana verbnya. Ada subjek, ada verb, berarti apanya yang kurang gitu, analisa apanya yang kurang, apakah subjek atau verb. Jadi kalau misalnya dia sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, berarti dia tidak membutuhkan lagi subjek verb. Jadi kalau ada subjek verb di situ sebagai pilihan, berarti dia salah. That's how to analyze. Tidak perlu mengerti semua artinya. Intinya di situ subjek verb, subjek verb, subjek verb. Ini kalimat ada subjeknya enggak, ada verbnya enggak. Kalau tidak ada subjeknya berarti cari subjek di pilihannya. Kalau tidak ada verbnya berarti cari verb. Kalau kedua-duanya ada subjek verb berarti cari kata sifat misalnya. Yang bukan kata kerja. Seperti itu ya. Ya, Mister. Oke, jadi nanti saya kirim kunci jawabannya di grup ya, dikerja dan usahakan lebih dari ini ada 10 nomor, 50%-nya benar, harus minimal 5 benar ya, atau kalau perlu benar semua, enggak usah 11 karena enggak usah 11 benar ya, karena soalnya cuma 10. Okay, alright. So again, dikerja. Kalau misalnya sekarang kalian masih ada waktu bisa dikerja, supaya sebentar saya kirimkan jawabannya, kunci jawabannya dan diperiksa yang mana yang berapa benarnya. Bisa dipoto di itu hasil. Jadi ditulis di kertas selembar misalnya, kertas kosong misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, baru tulis jawabannya apakah A, B, C, D, baru nanti ditandai yang benar berapa, baru ditulis berapa benarnya, supaya saya bisa tahu apakah kalian kerja atau tidak ya. Supaya saya tahu, supaya saya bisa tahu apa pemahamannya kira-kira sudah bagus atau belum. Kalau misalnya belum terlalu bagus, nanti kita review lagi. Kalau misalnya sudah bagus semuanya, sudah betul semua 10, berarti kita bisa move on. Oke? Mister, yang kemarin kunci jawabannya, Mister. Sudah dikerja? Itu Yang karena dia bukan multiple choice. Nanti juga saya sekalian kirimkan. Cuman karena dia bukan multiple choice, bukan ABCD, jadi agak tidak bisa dianalisa. Tapi tidak masalah kalau misalnya teman kerja, nanti saya kirimkan juga kunci jawabannya. Tapi yang paling penting dulu ini skill 1 sampai 4 dia menggabungkan antara materi yang kemarin. Yang kemarin skill 1, 2, hari ini 3, 4. Jadi dia menggabung ke 4 materi. Coba teman-teman kerjakan, sebentar saya kirimkan kunci jawabannya. Baru diperiksa dan di-upload jawabannya ya, berapa banyak dipoto yang jawabannya tadi baru disebutkan berapa yang benar. Misalnya correct misalnya 10, incorrect 0. Supaya saya tahu apakah teman-teman mengerti materi yang 2 ini. Jadi dianalisa, dicoret-coret yang mana subjeknya, yang mana verbnya. Ini pilihannya dia butuh apa? Apakah subjek, verb, atau kata sifat. Oke? Jadi kapan ini bisa diselesaikan? Sekarang ya dikerja ya, sekarang. Kalau mau istirahat dulu bisa, sebentar dikerja, sebentar. Mungkin habis saya mengajar, mungkin sekitar jam atau sebentar habis sholat saya kirim jawabannya. Jadi kerja sekarang, ya bisa ya? Kita mau hot IB, Mister. Ya. Kalau misalnya ada kegiatannya bisa dikerjakan dulu kegiatannya lain, sebentar dikerja. Iya, Mister. Oke. Alright, okay, that's it for today, guys. Thank you for alright, so again, mudah-mudahan semuanya bisa pahami apa yang kita bahas hari ini dan ada sedikit peningkatan. Dan thank you for joining the class today. We will meet again tomorrow and see you tomorrow, guys. Goodbye. Bye-bye. Bye. Bye, Mister. Thank you. Thank you. Thank you.